Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Ketika tiupan sangkakala pertama menggema, langit terbelah, bumi retak, dan seluruh makhluk hidup, manusia, jin, hewan, gugur tanpa terkecuali. Suara itu bukan sekadar bunyi, tapi perintah langsung dari Tuhan semesta alam. Saat gema itu padam, dunia menjadi sunyi. Tak ada desah angin, tak ada nyanyian burung, tak ada suara kehidupan, hening yang belum pernah dikenal oleh jagat raya. Tak ada lagi kehidupan yang bernapas. Inilah waktu yang disebut oleh para nabi, saat dimana kehidupan di bumi dihentikan untuk menunggu titah berikutnya dari Sang Pencipta. Berapa lama bumi dibiarkan dalam sepi? Para ulama menyebut, ada jeda antara dua tiupan. Sering kita dengar dari guru-guru, bahwa jaraknya adalah 40 tahun. Namun, angka itu bukan kepastian. Hanya Allah yang tahu apakah itu 40 hari, bulan, atau abad. Allah membangkitkan makhluk pertama, malaikat Israfil. Ia yang memegang sangkakala dengan penuh taat dan gentar. Menunggu perintah berikutnya, dialah yang menjadi pembuka fase kehidupan setelah kematian. Lalu datanglah tiupan kedua, dentumannya tidak menghancurkan, melainkan membangkitkan, dari ujung timur ke barat, dari dasar lautan hingga puncak gunung, manusia kembali hidup. Nabi Adam bangkit, disusul oleh generasi demi generasi hingga umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Semuanya berdiri di sisi makam mereka, tanpa busana, tanpa harta, hanya dengan amal yang pernah mereka bawa. Tak ada yang bisa menutupi tubuh mereka selain rasa takut dan malu. Mereka menengok kanan dan kiri, namun tak ada yang sempat menolong atau peduli. Hari itu, tak ada gelar, tak ada pangkat, tak ada kekayaan. Yang hidup hanyalah jiwa yang dibangkitkan, rapuh dan berguncang di bawah bayang pengadilan ilahi. Allah mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat luas yang tandus, tak bertumbuhan dan tak berpohon. Itulah padang mahsyar, tempat pengumpulan besar yang dijanjikan, tak ada tempat berlindung, tak ada air untuk meneguk. Matahari hanya sejengkal di atas kepala, keringat manusia membanjiri kaki mereka sesuai kadar dosanya. Rasa takut di padang mahsyar bukan seperti ketakutan duniawi. Ini adalah gentar yang merobek keberanian, menghapus harga diri, dan meluluhkan seluruh keangkuhan. Manusia menangis menjerit, berdoa, tetapi hanya kepada nasib masing-masing. Bahkan seorang ibu tidak memedulikan anaknya, suami tidak mencari istrinya, semua hanya peduli pada dirinya sendiri. Bahkan hewan-hewan yang ikut bangkit, meski mereka tidak menerima azab, merasa takut melihat kedahsyatan hari itu. Namun dari semua yang bangkit, ada kelompok manusia yang tidak sempat merasakan panasnya mahsyar. Mereka dijemput oleh kendaraan cahaya, Burak, yang membawanya langsung menuju surga. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup sederhana, yang mengambil harta dunia hanya sekadar keperluan. Mereka yang saat di dunia tanpa hina, miskin, dan tidak diperhatikan, tapi di mata Allah, mereka adalah mutiara. Tidak serakah, tidak tamak mereka menahan nafsu, beramal dalam diam, dan hidup dalam kesabaran. Dunia memang menyiksa mereka, tapi akhirat memuliakannya. Sementara itu, manusia yang membawa amal baik merasa ringan di hari itu. Wajah mereka berseri-seri, tubuh mereka sejuk dalam naungan amal. Mereka tidak menangis karena takut, tapi karena rindu pada pertemuan dengan Tuhan yang mereka sembah sepanjang hidup. Namun bagi mereka yang lalai, yang membanggakan dunia tanpa bekal akhirat, azab menanti dengan berbagai rupa. Tapi keadilan Allah begitu halus, tidak ada satupun azab yang tertumpah pada orang lain. Setiap manusia merasakan balasan atas apa yang dia lakukan sendiri. Pada hari itu, para pengorbanan sejati yang pernah menyembelih hewan kurban karena Allah, merasakan kebahagiaan. Pahala kurban mereka menjelma menjadi kendaraan agung yang membawanya di tengah lautan manusia yang tersiksa. Kurban bukan sekadar ritual. Ia adalah tiket perjalanan mulia di hari akhir. Itulah mahsyar, hari penyingkapan segalanya. Hari di mana topeng-topeng jatuh, dan wajah-wajah asli terlihat. Hari di mana penyesalan tak bisa ditebus dan amal menjadi satu-satunya penyelamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan selain darinya. Yang amalnya cukup, yang lisannya jujur, yang hatinya tidak mencintai dunia secara berlebihan. Karena dunia hanya sebentar, dan mahsyar adalah kenyataan yang pasti.
Pada mahsyar hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa agung yang akan terjadi di akhir zaman. Gambaran tentangnya membuat hati bergetar. Sebuah tempat tandus, luas tanpa batas, di mana manusia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tanpa busana, tanpa harta, hanya membawa amal. Di sana, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada naungan kecuali dari Allah. Semua manusia akan merasakan gentarnya pengadilan. Bahkan hewan pun takut menyaksikan kedahsyatan hari itu. Hanya amal dan ketulusan selama hidup di dunia yang akan menjadi penentu nasib selanjutnya. Namun, ini baru sebagian kecil dari rangkaian peristiwa akhirat yang sangat luas dan penuh pelajaran. Masih banyak kejadian lain yang patut kita renungkan bersama. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju pemahaman dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.